Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagi kita dalam acara tanya apa saja dan hari ini ada story tanya apa saja yang gratis 245 dan kali ini kita akan mendengarkan sesi dari divisi uroginekologi rekonstruksi dan berhadir dengan kita yang pertama hormat untuk guru kita semuanya yang pertama yaitu Dr. Hari Paraton, spesialis OGIN, konsultan uroginekologi rekonstruksi, pagi dok, dan juga Dr. Gatot Hadianto, spesialis Oke. OGIN, konsultan uroginekologi rekonstruksi, dan juga nanti akan dimoderatori oleh Dr. Rizka Winentias, spesialis OGIN, dan minggu ini kami eh, akan bertemakan yaitu evolusi mengenai tata laksana tumor jinak vagina. Dan seperti biasa, kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bisa memanfaatkan fitur Q&A atau kolom chat untuk bisa memanfaatkan dan bertanya langsung pada kedua narasumber dan juga moderator kita hari ini, dan juga bisa memanfaatkan pula fitur raise hand untuk bisa diskusi langsung live dengan kedua narasumber dan moderator. Mohon maaf pada kesempatan kali ini Dr. Syed Ramana, Ketua Parlemen berkenan untuk hadir, dan jangan lupa dari seluruh peserta untuk bisa mengakses pelajaran selanjutnya ini maksimal 15 malam untuk bisa mendapatkan SPP dari lagi terima kasih. Kami silakan langsung kepada Dr. Rizka Mentias untuk bisa membawakan diskusi selama 1 jam. Monggo Dr. Rizka. Baik, Matur nuwun Dr. Seto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para senior, sejawat sekalian dan teman-teman. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu di webinar Tanya Apa Saja. Kali ini Divisi Urogin hadir dengan topik A to Z diagnosis sampai dengan tata laksana tumor jinak vagina. Jadi memang pada keseharian mungkin sejawat sekalian menemukan tumor jinak vagina ini secara insidentil atau mungkin tidak sengaja pada saat partus atau pada saat evaluasi per vagina. Nah, saat ini yang kita sulit ini adalah bagaimana mengambil keputusan klinis ya, karena kita bingung ini diapain ya, pasien ada gejala atau tidak, atau mungkin bahkan sebenarnya mungkin pasien tidak ada gejala pada beberapa kasus atau pada banyak kasus. Oleh karena itu hari ini kami akan menghadirkan Dr. Hari Paraton dan juga Dr. Gatot Hardianto untuk mengupas secara detail apa saja yang perlu kita ketahui mulai dari diagnosis hingga tata laksana pada tumor jinak vagina. Baik, di sini sudah hadir Dokter Hari. Monggo Dokter Hari. Gimana Dok kabarnya? Baik Dok. Baik, baik. Alhamdulillah. Oke, dan juga Dokter Gatut. Untuk kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Dokter Hari Paraton ya Dok, untuk menyampaikan mungkin sedikit materi atau ulasan tentang bagaimana tumor jinak vagina itu ya. Matur nuwun. Baik, baik. Terima kasih, Dr. Rizka. Terima kasih, Pak Seto, sudah buka acara ini. Dan yang terhormat, para teman sejawat, para senior, praktisi yang sehari-hari tadi sudah disampaikan Dr. Rizka, bahwa tumor vulva vagina ini ditemukan secara insidentil. Sebetulnya juga seringkali justru datang dengan keluhan biasanya. Saya coba izin share dulu. Oke, baik. Baik, jadi biasanya pasien-pasien itu kalau ada gangguan memang baru datang ke objin ya. Kalau masih kecil biasanya masih diabaikan. Dan apa saja gangguannya itu coba kita ikuti materi berikut ini. Secara singkat saja, saya nggak terlalu lama nanti ya. Bahwa kelainan vulvovagina itu bisa saya coba bagi tiga untuk mempermudah pemahamannya, yaitu kelainan kongenita, kelainan dapatan atau acquired, kemudian kelainan fungsional. Kelainan kongenita itu diantaranya yang sering kasusnya dibahas di divisi uroginekologi itu adalah agenesis vagina, agenesis cervix,
Kemudian gangguan pembentukan uterus banyak sekali ya, mulai dari di Delphi, septum, uterus, dan lain sebagainya. Kemudian septum vagina, dan ini biasanya terkait juga dengan HWW, Hymen imperforata. Kemudian yang dapatan itu infeksi, trauma, tumor ini yang saya anggap ini dapatan karena dia didapat setelah pada usia tertentu. Ya. Kemudian tumor ganas vagina kita nggak bahas kali ini, Synechia vulva, Synechia yang didapat pada waktu dulunya tidak apa-apa, kemudian eh, pada usia tertentu dia mengalami Synechia. Ya. Yang terakhir adalah POP. Nah, kemudian kelainan fungsional ini disparemi, vaginismus, vulvodynia, atau ada GSM juga ada, genitourinary syndrome of menopause. Nanti kita ajukan ini topik-topik, beberapa topik di sini kita bahas di atas yang akan datang. Baik, kita coba sekarang ya. Jadi topik utamanya adalah benjolan ya. Tumor adalah benjolan yang sifatnya jinak ini sekarang kita ya. Baik, jadi biasanya yang paling sering kita jumpai adanya kista atau kalau mengalami infeksi dia berubah menjadi abses kelenjar Bartholin. Jadi biasanya ini keluhannya adalah ada benjolan di bagian lateral atau ya, samping bagian bawah, dan ini adalah akibat dari retensi atau sumbatan dari ductus Bartholin. Dan fungsi dari kelenjar ini tentunya bagus sekali. Dia akan menghasilkan mukus untuk lubrikasi vagina, untuk kepentingan apapun. Ya. Dan biasanya ductus ini menyempit dan buntu akibat dari proses infeksi. Kemudian keluhannya apa saja? Jadi benjolannya biasanya ipsilateral, jarang duplex jarang, tapi ya bisa saja terjadi secara teoritis. Biasanya keluhannya adalah nyeri tumpul saat duduk, itu kalau ada kista, itu belum menjadi abses. Nyeri tekan pada waktu koitus. Nah, bila terjadi abses atau infeksi aktif atau kista yang terinfeksi sama saja kemudiannya adanya demam, demamnya lebih regional. Ya. Kemudian keluar pus, purulen biasanya bau. Jadi ductus itu masih bisa, ya. Kadang-kadang masih bisa dilalui produk material dari kistanya sendiri, dari absesnya sendiri, sehingga bentuknya adalah purulen, kuning kehijauan, dan karena dia sudah tertimbun lama, biasanya dia memberikan bau yang enak. Ya. Bagaimana mendiagnosis? Gampang ya, anamnesis kita sudah tahu kira-kira apa. Kemudian pemeriksaannya sederhana, hanya infeksi, papasi. Rasanya teman sejawat semua sudah biasa melakukan. Kemudian DD-nya abses Bartholin tadi ya, sudah saya sampaikan. Dan terapi dari kista ini apa saja? Dianjurkan untuk rendam duduk hangatnya, karena kista ini bisa membuka, kalau inflamasinya di ductus Bartholininya teratasi, maka cairan itu akan bisa keluar dengan sendirinya. Jadi pada bentuk yang kecil, upayakan untuk konservatif saja. Kapan kita melakukan operasi? Jadi kalau ukurannya besar, ya, besar itu berapa senti masih nggak ada kesepahamannya. Pokoknya dia dianggap mengganggu ya sudah besar. Abses ya, kalau ada abses ya otomatis harus dibersihkan. Nah, bagaimana terapi yang sederhana? Ada dua, ada marsupialisasi, ada kistektomi. Marsupialisasi itu hanya diinsisi saja, kemudian dipasang drain dengan anestesi lokal sudah cukup. Kalau kistektomi tidak bisa dengan anestesi lokal, kita harus menggunakan anestesi umum untuk kenyamanan pasien, dan resikonya adalah perdarahan dan hematoma. Kemudian saya kalau disuruh milih marsupialisasi saja, ya lebih sederhana, lebih gampang dan tidak ada masalahnya. Bagaimana dengan penggunaan antibiotik ini yang seringkali kontroversi? Ya? Jadi bila abses, demam atau tanda-tanda infeksi akutnya positif, itu harus diberi antibiotik ya, yang biasanya adalah gram negatif, golongannya E. coli. Kemudian curiga STD,
Ya, kalau memang ada anamnesis STD agak susah mencari informasi ini. Atau pasien dengan imunokompromis, dia diabetes, dia usia tua, kakeksia, kemudian dia mengkonsumsi kortikosteroid, maka bagus diberikan antibiotik. Ya, kalau dilakukan insisi kalau kapan kita melakukan kultur, kalau ini terjadi berulang, dan kalau curiga STD, ya. Kemudian yang STD yang bisa diperiksa ya tertentu saja, tidak semua STD bisa diperiksa, terutama golongannya chlamydia itu susah diperiksa. Pemeriksaan PA bila curiga keganasan, dan kapan pasca operasi boleh koitus, ketika nyerinya hilang 3 sampai 4 minggu, ya. Kemudian bagaimana dengan pasangannya? Kalau memang ini terduga ada STD, ya pasangannya harus diobati. Ini adalah teknik marsupialisasi. Saya seringkali mendapatkan pasien itu datang lagi, datang lagi, dan datang lagi. Karena apa? Ternyata teman-teman insisinya diperpanjang saja. Ya. Jadi anjuran saya supaya dia tidak datang lagi. Insisinya yang cukup lebar, ya, di bagian dalam, agak ke dalam, sekitar 2 sampai 2,5 cm lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Terbuka lebar nggak apa-apa. Nanti dia akan mengatur jaraknya dan kesembuhannya nanti menyisakan kira-kira sekitar 7 sampai ya sekitar 7 mili gitu lah. Sehingga cairan kelenjarnya nanti masih aktif. Kemudian jahitannya juga demikian, jadi jahitannya menggunakan delay absorbable boleh tapi kecil saja ya, 3,0 dan sebagainya. Dan pasca operasi nanti jangan lupa dikasih drain aja, enggak apa-apa. Nanti kalau drainnya lepas ya enggak apa-apa ya. Biasanya saya menggunakan Hanskun drain ya, murah meriah. Hanskunnya dipotong dimasukkan. Jadi biasanya saya sebelum pakai Hanskun satu sisi itu saya potong dulu bagian belakangnya, kemudian itu nanti yang saya pakai untuk drainnya. Setelah itu baru saya menggunakan Hanskun. Sehingga kita tidak usah memotong handskun baru lagi. Memang ada drain yang khusus yang sudah disiapkan. Kalau ada ya itu aja dipakai, bagus sekali. Nah, ini ada pernyataan yang bagus. Antibiotic are generally not used in the management of Bartholin's abscess atau abscess. However, they can be considered the patient systemically unwell, ya, atau immunocompromised. Saya tidak pernah memberikan antibiotik meskipun itu abses, ya. Absesnya 8 cm, kadang-kadang sampai lebih, ya saya buka saja. Makin besar absesnya, insisi saya makin lebar, kadang-kadang sampai 3 cm. Dan setelah dibersihkan, dicuci, sudah. Ya, saya tidak pernah memberikan antibiotik. Guru saya juga menyatakan, hari orang ini bawa absesnya sudah 2 minggu, nggak apa. Sekarang kamu buang absesnya, kamu kasih antibiotik, gunanya untuk apa? Dan ternyata juga tidak memerlukan antibiotik juga apa-apa. Ini namanya source control. Source control itu lebih bagus daripada diberi antibiotik saja. Nah, kista Dr. Gardner ini berasal dari sisa embriologi ya. Kalau kita lihat sejarahnya, insidennya nggak banyak sih. Kata Dr. Rizkati 0,2. Kita terletak pada vagina anterolateral. Ini sekarang Gardner ya. Dia berasal dari maaf ini sudah ganti topik ya. Kalau Gardner itu kasnya sekarang itu berbeda dengan tadi, dengan Bartholin. Bartholin di bagian bawah lateral, kalau ini harus dari lateral anterolateral dari atas. Dia berasal dari sisa-sisa jaringan embriologis dari ductus polvian. Ukurannya dari milimeter sampai sentimeter, dia bisa meluas sampai dengan, jadi kalau kita palpasi, kita VT, kita nggak pernah menemukan ujung dalamnya, hati-hati dia meluas sampai ke daerah intraabdomen. Nah, pada saat ini nanti kita harus melakukan pemeriksaan secara khusus. Keluarnya adalah benjolan, keluar dari vagina, kadang nyeri saat koitus, kalau terjadi infeksi. Kalau nggak ada infeksi, nggak ada apa-apa, rasanya tidak apa-apa. Kecuali tadi, ya, karena size-nya tegang, besar, itu akan menimbulkan rasa nyeri pada saat koitus. Diagnosisnya mudah sekali, jadi secara anamnesis, infeksi, palpasi, dan ini yang MRI. Jadi kalau ada dugaan, ya ada dugaan multilokuler,
kemudian ujung dalamnya kita tidak bisa menjangkau, dia berada di bagian dalam. Maka itu perlu di-track dengan MRI. Komplikasinya pada operasi ini bisa infeksi, nyeri, disparemi, diskomfort, dan gangguan BAK. Jadi mudah sekali diagnosisnya kalau yang simple ya. Nah, bagaimana dengan terapi? Ini ada satu pernyataan dari jurnal yang relatif cukuplah ya, cukup terpercaya ini. Case series, meskipun ini case series. Dia menyatakan bahwa konservatif dibiarkan saja tidak apa-apa selama tidak ada keluhan dan tidak ada risiko sangat sangat kecil risiko mengalami suatu karsinogenik. Kemudian teknik operasinya kita bisa dua tadi, bisa marsupialisasi atau kistektomi kalau teman-teman mau yang simple ya. Kalau yang sampai bagian dalam hati-hati eksplorasinya. Ini ada satu teknik dengan fluorescein dye, jadi disuntikkan warna, kemudian kita bisa dengan jelas mengetahui batas-batas dari kista ini. Memang operasinya mudah-mudah gampang, dia dekat permukaan, tetapi juga dari lubang vagina yang cukup tidak terlalu afu, jadi kita harus ketemu dengan kista itu sampai ke ujung-ujung. Nah, jadi sekali lagi tentang pengobatannya, teman-teman. Jadi kalau yang konservatif dibiarkan saja, kalau nggak ada keluhan. Yang penting KIE-nya, ya. Jadi supaya pasiennya tidak traveling dokter namanya, dari satu dokter ke dokter lain, dokter yang lain, dokter yang lain. Kemudian, tapi kalau pasiennya memang secara psikis dia minta operasi, ya dioperasi saja. Nah, kistektomi bisa, kemudian kistektomi dengan fluorescein dye tadi dengan zat warna. Eksisi marsupialisasi juga bisa ya, marsupialisasi per vagina itu bisa ya, baik dengan laparoskopi juga bisa kalau mau cukup piawai menggunakan laparoskopi ya. Ini dibedakan sih antara ada suatu penelitian antara eksisi dengan marsupialisasi dengan kistektomi ya, antara eksisi marsupialisasi dengan kistektomi ternyata tidak ada masalah ya, sebab begitu terbuka cairannya nanti akan keluar terus, yang penting cukup lebar ya insisinya. Oke, baik, kita teruskan lagi ke tumor yang agak padat ini ya. Jadi tumor jinak jaringan mesenkim itu ada endometriosis, bukan mesenkim ya, dari jaringan endometrium. Yang ini yang mesenkim, lipoma, fibroma, dan neurofibroma. Bentuknya yang bertangkai biasanya karena beban berat masa tumor, dia cukup cepat membesarnya, dan ini sangat jarang malignansi. Dan terapinya juga sederhana, teman-teman semuanya, ekstirpasi, kemudian konfirmasi dengan PA, jangan lupa setiap jaringan tubuh sebaiknya di PA. Perhatikan faktor kosmetik ya, karena ini kulitnya terbawa benda massa berat, nanti di sini tuh ada perbatasannya. Nah, perbatasan itu coba kita potong dulu di perbatasan, kemudian biarkan kulit itu kembali ke posisi awal, kita tunggu sebentar. Kalau nanti kita potong terlalu distal, terlalu proksimal, nanti jangan-jangan kita kekurangan kulit ya, waktu dia sehingga terjadi cekung. Komplikasinya adalah hematom ya. Jadi ini yang lipoma juga demikian, gampang sekali ya. Operasinya mudah sekali, jadi simple. Tapi juga semudah operasi, resiko hematomnya juga masih ada. Berikut adalah kondiloma acuminata, ini termasuk golongan STD, insidensinya cukup banyak, 9-13% dari STD ya. Dan penyebabnya adalah human papillomavirus strain 6 dan 11, yang berbeda dengan kanker serviks yang 16-18. Yang ini 6 dan 11. Terbanyak di vulva, tapi bisa sampai vagina dan serviks, ya. Di perineum sampai ke dalam, sampai ke serviks. Gejalanya gatal, keputihan, benjolan kecil, besar, gampang ini ya. Pokoknya ada kecil-kecil, hati-hati. Ini sudah kasar dalam perabaan, bisa berwarna putih, bisa hiperpigmentasi.
Jadi faktor risikonya apa? Usia muda, seksual aktif, mendapatkan kondiloma akumulatif dari transmisi, kemudian tidak imunisasi. Ya, sekarang tersedia imunisasi sekaligus untuk kanker serviks dan kondiloma. Kemudian komplikasinya bisa kanker serviks ya, karena biasanya virus ini bersama-sama meluas ke perianan serviks dan bisa menimbulkan giant kondilom ya sampai sebesar kelapa. Saya pernah menangani sampai yang diameternya hampir 15 lebih. Pada kehamilan dia cenderung meluas dan menyulitkan persalinan. Kemudian resikonya adalah kalau tidak diatasi transmisi bayi sampai dengan mata dan tenggorokan. Ya, ini preventifnya. Kemudian terapinya apa? Medikamentosanya kalau dulu sekali itu ada kodopilin 25%, tetapi dia tidak recommended untuk yang pregnant. Sedangkan sekarang ada tricloroacetic antara 50 sampai 80%, dia cukup aman pada kehamilan ya, asal dalam dosis yang tidak terlalu berlebihan. Kemudian kalau operasinya seperti apa? Freezing bisa electrocauter, eksisi atau menggunakan laser. Saya tidak pernah menggunakan ini, saya cukup dengan TCA saja selama ini kok tidak ada masalah ya. Asal yang kita TCA itu tangkainya kalau bisa. Kalau yang dia sudah bentuknya bertangkai, stopnya, tangkainya. Jadi waktu dia putus dia lepas sebagian besar. Baik, itu saja tentang tumor jinak vulva vagina. Masih banyak, tapi yang saya ambil yang populer, yang sering kita jumpai di tempat praktek. Terima kasih, saya kembalikan ke Dr. Rizka. Silakan Dr. Rizka. Terima kasih banyak Dokter Heri, sangat lengkap dan komprehensif Dok. Baik, sebelum kita masuk ke Q&A, kita lanjutkan dulu Dok. Mungkin pengantar tambahan dari Dokter Gatut, monggo Dok. Baik, terima kasih Dr. Rizka dan Dr. Seto. Selamat pagi, Dr. Hari, para senior dan sahabat sekalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita bersama-sama berdiskusi, berbagi saja terkait dengan tumor jinak vulva vagina. Baik, sudah disampaikan oleh Dr. Hari banyak hal. Mungkin saya menambahkan sedikit saja beberapa aspek yang sebenarnya secara keseluruhan mungkin sudah ada di Dr. Hari begitu ya. Cuma saya melengkapi. Bisa minta tolong Dr. Rizka slide yang ketiga tuh ya, Iya, Dok. yang tentang perhatian khusus terkait dengan langkah-langkah tindakan yang kita lakukan. Untuk tumor jinak vagina memang tadi sudah disampaikan Dr. Hari, kalau yang ukurannya kecil dan tidak ada keluhan khusus biasanya kita lakukan perawatan konservatif. Untuk yang ukurannya relatif besar dan mengganggu mungkin uh, sebaiknya kita lakukan tindakan yang bersifat operatif. Yang paling sering dijumpai memang yang tadi selain yang disampaikan Dr. Hari tadi sudah disampaikan bahwa istabatolin dan kemudian tumor jaringan lunak. Kemudian ada beberapa kisah yang lain. Ya, mungkin slide berikutnya dituliskan. Nah, yang terkait dengan diagnosis tumor ini adalah kita harus bisa memastikan, membedakan bahwa ini benar-benar jinak atau curiga ganas. Karena kalau guyonannya begini, kalau ini curiga ganas, sudah mungkin konsulnya tidak ke urologis, konsulnya langsung ke onkologi, barangkali begitu ya. Tetapi semua sudah memaklumi bahwa yang membedakannya adalah biasanya dari anamnesa, dari kecepatan pertumbuhan, adanya gejala tambahan, biasanya gatal, nyeri atau perdarahan, dan pada ada faktor predisposisi yang tidak jelas. Kemudian usia pasien yang sudah usia lanjut, biasanya kita uh, cukup khawatir. Kalau memang ada ragu-ragu, memang dari awal kita memastikan dengan pemeriksaan biopsi bila memungkinkan. Ya, slide berikutnya, Rizka. Baik, nah perhatian khusus ini terutama terkait dengan tata laksana. Nah ini yang paling
perlu mendapat perhatian menurut saya adalah bahwa tumor vulvovagina ini berdekatan dengan organ sekitar, terutama organ saluran berkemih bawah dan organ saluran cerna bagian bawah, sehingga sangat perlu perhatian kalau ada risiko cedera pada organ sekitar, terutama kalau uretra misalnya begitu, jadi risiko terkait dengan gangguan buang air kecilnya. Kemudian kalau ada masalah di anorektalnya, berdekatan daerah sana berisiko untuk ada gangguan defekasinya. Kemudian juga risiko rekurensi tadi dari disampaikan oleh Dr. Hari, itu pastikan bahwa kita mau seperti apa, karena ada risiko rekurensi biasanya kalau tumor jinak, meskipun jinaknya seperti yang paling sering kista Bartholinnya. Sehingga kita ada dua pilihan, mau eksisi yang lengkap atau cukup dilakukan marsupialisasi. Dan yang ketiga, kemudian ada risiko perdarahan. Kita menyadari bahwa daerah vulvovagina kaya akan vaskuler, sehingga dengan begitu kita menghadapi risiko perdarahan setiap kali kita melakukan tindakan di daerah sana. Nah, sejawat sekalian, kita ingin memastikan bahwa dalam tindakan itu hemostatisnya haruslah optimal. Dan kita Ya, Dokter Gatot sepertinya putus nggak, Dok? Mungkin terkendala sinyal sekedap. Dokter Gatot, monitor, Dok. Oh ya, mohon maaf, mungkin sinyalnya bermasalah di Nggih, tempat saya. nggih, Baik, monggo, Dok. jadi ya, kemudian isinya diusahakan diambil dari sisi mukosa atau perbatasan mukosa dan kulit, itu jauh lebih baik dibandingkan kalau insisinya hanya di kulit misalnya begitu. Kemudian yang terakhir juga karena ini vulvovagina, terkait dengan vagina, nah salah satu fungsi utama vagina adalah fungsi seksual, sehingga apapun yang kita lakukan di sana usahakan sedemikian rupa sehingga menghindari jaringan parut yang berlebih, harapannya sehingga nanti ke depannya tidak sampai mengganggu fungsi seksual dari pasien yang memiliki tumor jinak di daerah vulvovagina tersebut. Ya, mungkin itu Dr. Rizka yang bisa saya tambahkan sebagai perhatian terkait dengan tata laksana kalau kita menghadapi kasus-kasus tumor jinak di vulvovagina. Ya, Baik. Terima kasih banyak, saya Dokter kembalikan Gatot, ke Dr. Rizka. atas matur nuwun, Dok, atas tambahannya. Jadi memang tadi secara umum ada beberapa ya, Dok, ya. Tadi ada mulai dari kista Bartholin, kista ductus Gardner, kemudian tumor jinak vagina dan juga kondiloma, dan juga perlu perhatian khusus untuk tata laksananya karena ini terkait estetika juga dan fungsi yang lain termasuk fungsi seksual. Baik, di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Dok. Mungkin yang pertama nih dari Dokter Haria, Dok. Ini yang paling rajin, Dok. Dokter Haria, Assalamualaikum, Dok. Mohon izin bertanya, tadi malam saya dapat pasien anak 16 tahun dengan abses Bartholin dan telah dilakukan insisi marsupialisasi. Sejauh ini kalau pasien abses Bartholin yang saya dapatkan sudah menikah dan sudah pernah koitus, dan secara teori juga faktor pemicunya adalah infeksi menular seksual. Sampai akhirnya Dokter Haria sampai mengecek selaput himennya pada saat dibius dan ternyata memang intak, Dok. Dan yang ditanyakan adalah dan memang pasiennya ditanyakan atau di anamnesis memang tidak ada riwayat pernah berhubungan seksual. Kira-kira pasien dengan nona dengan abses Bartholin ini sebenarnya apa, Dok, pemicunya? Dan bagaimana saran untuk pasien seperti ini?
Seperti itu, Dok. Kemudian ini masih ada sambungannya, Dok. Tadi juga Dokter Haria juga menanyakan bagaimana sebenarnya apakah kapsul dari kelenjar Bartholin itu perlu dilakukan PA, pemeriksaan PA. Dan secara teori ada yang namanya catheter word, cuma memang belum melihat secara langsung beliaunya. Apakah ada pengalaman menggunakan catheter word pada kasus Bartholin? Matur nuwun. Monggo, yang pertama mungkin saya berikan kesempatan kepada Dokter Hari, Dok. Iya, Dokter Rizka. Terima kasih, Dokter Haria. Saya senang kalau Dokter Haria itu muncul paling tidak, alhamdulillah sehat Dokter Haria ini. Yang kedua, variasi kasusnya itu luar biasa banyak banget itu Dokter Haria. Jadi nggak monoton jadi. Baik, tentang pertanyaannya tadi, kenapa kok anak 16 tahun belum seks aktif, kemudian himennya juga masih intak, kok bisa terjadi Bartholin abscess ya. Jadi Bartholin abscess itu kan kelenjar ya, buntunya ductus Bartholin. Dan ductus Bartholin itu kan menghasilkan cairan. Jadi kalau wanita itu ada stimulasi, baik itu secara berpikir maupun secara stimulasi fisik, maka akan menghasilkan mukus, produksi mukus. Jadi kalau produksi mukus tadi tidak bisa keluar, nah ini menyebabkan kista Bartholin. Kalau infeksi baru berkembang menjadi abses. Nah, dari mana sekarang? Jadi kemungkinan nomor satu memang kelenjar ini sudah aktif, ya, baik dia mungkin melihat gambar visual maupun dan sebagainya dia terstimulasi. Kemudian yang kedua, bakteri yang ada di sini itu bisa saja dari STD, bisa dari E. coli. E. coli kan memang sumbernya dari perineum, dari anus, ya, dari rektum. Rektum itu populasi E. coli viral itu paling tinggi dan dia dalam sekian jam saja sudah merembet di daerah perineum. Jadi kalau dia ceboknya tidak bersih, ya cebok itu harus, ya, kalau dan cebok itu harus bersih. Bisa menggunakan bahan-bahan sabun dan tidak perlu pakai antiseptik sebenarnya ya. Yang penting populasi bakteri itu bisa keluar. Dan kalau populasi bakteri itu sedikit, itu tidak menyebabkan masalah. Ya. Tidak ada vagina yang steril, tidak ada. Pasti banyak bakterinya. Nah, ini kan bakterinya patogen. Dan mengapa dia mengalami inflamasi, jumlahnya berlebihan. Sehingga memicu terjadinya inflamasi, karena inflamasi bengkak terjadi pembuntuan atau sumbatan pada ductus Bartholinnya itu. Sehingga berkembang dari saat ke saat. Ya. Nah, terapinya ya bisa dua tadi ya, bisa kalau sudah abses ya, bisa yang dikatakan tadi ada word catheter. Word catheter itu memang secara teoritis ada dan saya pernah melihat gambarnya tapi tidak pernah mengerjakan karena mungkin di Indonesia juga nggak pernah lihat itu barangnya ya. Seperti kateter kecil saja yang bisa dikembangkan dan dia nanti akan jalan untuk keluarnya cairan dari kista tadi, dari abses tadi. Yang paling praktis ya menurut saya untuk orang Indonesia ya di insisi saja ya. Itu dan yang penting insisinya cukup lebar tadi ya, jadi 2 cm atau berapa. Jangan kecil-kecil nanti nutup lagi. Karena epitel vagina itu proliferasinya luar biasa, vaskularisasinya tinggi, jadi daya remodelingnya itu tinggi sekali, cepat sekali. Jadi sehingga dia cepat menutup. Ya. Kemudian apakah perlu di PA? Saya tadi sampaikan sudah kita mencurigai kalau jaringan itu makanya cukup lebar, kemudian tangan kita bisa masuk, kita raba semuanya. Kalau ada benda-benda yang padat, keras dan sebagainya, itu bedakan dengan skat-skat dari abses. Jadi kalau memang ada benda-benda, ada apa ya, pukulan apa papil atau yang kita mencurigai itu karsinoma atau neoplasma ganas, selayaknya itu yang diambilnya. Jadi bukan dindingnya. Kalau dindingnya nanti nggak ketemu apa-apa. Jadi jaringan yang patologis itu yang kita eksisi, kita ambil, kita seret. Terutama pada mungkin ya pada
yang ada riwayat dari keluarga, itu ada riwayat kanker dan sebagainya, itu ya bisa dicurigai ke arah sana. Itu ya dokter Rizka, terima kasih. Oh, dok. Jadi kalau sebenarnya kalau word catheter memang nggak ada ya dok ya di Indonesia. Kemarin kita juga sempat beli waktu ada acara internasional dari Pelan suaranya dokter Rizka, suaranya kok pelan. Punten dok. Nah, Oke dok, word catheter memang nggak ada ya dok ya di Indonesia. Jadi kemarin kita juga sempat pernah dapat beli dari produsen dari Malaysia dok. Jadi oke. ya, nggih. Jadi Tapi kita punya, orangnya nggak seneng dipasang buat kateter itu. Lama loh, itu 4 minggu loh. nggih. 4 Jadi minggu nggak masih ambil ada vagina simpanan. itu nggak suka orang Indonesia itu ada sesuatu di vagina itu nggak suka. Iya. Nggih, siap dok. Ada tambahan dokter Gatot dok? Baik, rasanya sudah cukup ya. Jadi memang seperti apa yang disampaikan Dr. Heri tadi, ya Nggih, matur nuwun dok. lanjut Dr. kamu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya deh dok. Masih ada pertanyaan lagi dok. Ini dari dokter Indi. Pada pasien dengan kista Gardner dengan kehamilan, Ya. manajemennya seperti apa dok? Ini mungkin ditemukan pada saat kala 2 dok. Kalau di insisi bagaimana dan bagaimana membedakannya dengan vesikokel? Mungkin itu dulu dok, Hmm. yang berkaitan dengan Baik. kista Gardner. Monggo Eh, dokter Gatot dok. Mungkin ya lanjut. Terima kasih Dr. Rizka. Ya, terima kasih juga pertanyaannya. Ya, bagaimana sebenarnya untuk membedakan kista Gardner dengan fisika sekarang sebenarnya lebih sederhana ya. Ada alat yang paling sederhana ada dengan USG misalnya. USG 2 dimensi itu kita kita lakukan translabial. Kita tempelkan saja di labia pasiennya, kemudian kita arahkan ke massa yang kita temukan di dalam vagina. Kita akan bisa membedakan kalau itu fisika atau itu ada massa di luar fisika. Jadi kalau terbukti itu kista Gardner, biasanya tampak gambaran kista, tetapi yang terpisah dari fisika. Ya, jadi mudah kok. Tinggal nempelkan saja probe 2 dimensi itu ke labia pasien, udah diarahkan ke massa tumornya, massa kista Gardnernya itu, ya. Dan nanti pastikan bahwa itu terpisah dari fisika, sehingga otomatis itu pasti bukan fisika, karena itu benar-benar ada sekat antara fisika tersendiri dan kista tambahan yang tersendiri yang berada di vagina itu. Sebenarnya sederhana saja. Kalau misalnya Durante kala 2 ingin bisa melakukan apa namanya persalinan bervagina, misalnya boleh mungkin sementara tidak melakukan tindakan eksisi atau apa, cukup diinsisi atau boleh difungsi saja sementara. Difungsi saja, digembosi istilahnya begitu, difungsi, digembosi, dihilangkan, udah monggo, kemudian dilahirkan dulu, persalinannya dilanjutkan, maksudnya untuk persalinan pervaginam seperti pada umumnya setelah gembos itu tadi, sudah baru setelah itu kita kita tata laksana setelah nanti tidak masalah karena kista Gardner tadi itu bukan sesuatu yang emergensi istilahnya begitu ya, tetapi ada kepentingan emergensi untuk persalinan, tidak apa-apa, digembosi saja, difungsi saja, digembosi, tidak usah melakukan tadi apa yang disampaikan sebelumnya, misalnya eksisi, marsupialisasi gitu, tidak usah dulu, gembosi dulu, bersalin dulu, sudah nanti dipikir nanti tidak masalah juga, atau dilakukan rediagnosis setelah melahirkan, tidak masalah juga. Itu ya dokter Rizka, itu mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Oke, baik dok. Jadi memang tidak perlu langsung dilakukan tindakan ya dok. Jika memang mengganggu kalau duanya mungkin boleh dilakukan langsung di aspirasi ya dok ya. Ada tambahan dokter Hari dok? Ya, Oke, Eh, rasanya sudah cukup dokter. baik. Terima kasih dok.
Jadi tadi sudah kita bahas tentang kisah Gardner, kemudian ini sebenarnya ada tambahan lagi dari Dokter Indi, Dok. Ini masih berkaitan dengan yang tadi sebenarnya tentang kisah Bartholin. Kisah Bartholin setelah marsupialisasi dilakukan kuretase di dalam kelenjar Bartholinnya. Bagaimana protap yang Hmm. sebenarnya mungkin seperti di ekstirpasi mungkin ya, Dok, ya maksudnya, Dok. Apakah memang harus dilakukan seperti itu atau bagaimana, Dok? Mungkin dokter Gatut, Dok. Dokter Gatut lagi. Nah, Oke. ya, ya, ada apa-apa. Siap, siap. Maksudnya dikuret, iya, kalau dia ini kasusnya adalah kisah Bartholin, ya rasanya tidak perlu, ya. Tidak perlu, karena setelah, kalaupun toh dia sudah jadi abses, misalnya abses Bartholin, ya cukup didrainase, seperti apa yang disampaikan dokter tadi, cukup didrainase, memastikan bahwa drainasenya bagus, dan sementara pada periode itu tidak menutup lagi lumennya, lumen yang tempat jalan drainasenya, itu salah satunya dengan memasang drain tadi, udah itu kalau udah penyembuhannya bagus, kemudian dia biasanya menyisakan lubang kecil yang memang eh, bekas sisinya itu kita pakai untuk sebagai tambahan apa namanya saluran eh, dari ductus Bartolinya itu, dari kelenjar Bartolinya itu ya. Jadi cukup, rasanya tidak perlu dikuret-dikuret, mesti dikerok dalamnya gitu ya maksudnya. Kalau saya nangkap, rasanya tidak perlu ya, tidak perlu. Kalau itu pun dinding, dinding anu itu kan dinding dari anu apa namanya kelenjar, kelenjar, kelenjar dari Bartolin yang membenjol istilahnya karena buntu salurannya. Jadi nggak perlu dikerok, itu kan memang punyanya pasien punyanya badan pasien itu sendiri gitu ya. Jadi bukan sesuatu. Kecuali kalau memang ada yang mengkhawatirkan ada jaringan abnormal di dalamnya, misalnya boleh kita lakukan biopsi untuk memastikan bahwa jaringan yang ada di dalamnya itu seperti apa ya, ada risiko malignansi atau tidak. Rasanya selama ini yang kita kerjakan tidak pernah sampai melakukan kerokan istilahnya ya, tambahan kerokan. Karena dengan memastikan bahwa drainasenya bagus, mereka akan terdrainase dengan baik. Ya mungkin begitu. Terima kasih, Dokter Sia. Baik, Dok. Jadi memang tidak diperlukan ya, Dok, ya untuk kuretase. Cukup Ya, dengan marsupialisasi tadi, Dok, ya. Ada ya. tambahan, Dok, Dokter Hari, Dok? Iya, iya. Jadi bukan kuret ya. Kalau bisa jari kita saja dimasukkan, dibersihkan. Jadi namanya source control. Source control itu abses yang sudah lama, itu kadang-kadang ada sekat-sekatnya, itu jadi buka aja. Sehingga seluruh cairan pusnya itu bisa terdrainase. Ada satu laporan dari teman, saya lupa, dari RSCM atau dari Padang ya waktu itu, yang giant Bartholin. Jadi Bartholinnya itu seperti angka 8, satu nonjol di bagian vulva, bagian dalam vagina, satunya itu nonjol ke permukaan, ke vulva, ke labium maius. Jadi nonjolnya itu seperti angka 8 dan itu ada skatnya waktu itu. Nah itu dari itu skatnya harus dibuka ya. Dan tidak perlu dilakukan insisi di bagian luarnya, tetapi cukup itu skatnya dibuka sehingga pusnya terdrainase dan benjolannya otomatis akan kembali ke posisi awalnya. Sekali lagi bahwa vagina memiliki daya remodeling yang luar biasa. Yang penting tadi insisinya, dan yang Dr. Gatot mestinya menerangkan teknik marsupialisasi. Dr. Gatot itu menjahit halus sekali, saya suka itu. Nah, teknik marsupialisasi supaya nggak pelet mana itu yang dari kiri ke kanannya itu. Itu ada tekniknya ya. Ya, Iya, Dok. tolong dijelaskan aja Dr. Gatot. Iya, Iya. iya, baik. Ya, mungkin tambahan saja apa yang disampaikan Dokter Hari. Kalau memang tidak ingin kelet lagi gitu, membuat saluran menjadi bagus, pastikan bahwa lapisan luar yang kita jahit itu kita tautkan dengan lapisan yang di dinding paling dalam, sehingga memastikan bahwa tidak ada permukaan luka, istilahnya begitu, yang tidak tertutup. Jadi benar-benar permukaan tepi luka itu benar-benar tertutup, sehingga dengan begitu pertama memang perdarahannya bisa terkendali dengan baik, dan hasil proses penyembuhannya nanti menyebabkan tidak mudah untuk menutup lagi.
Saya rasa tidak masalah kok. Memastikan bahwa yang paling luar ketemu dengan yang paling dalam. Ya, benang karena di vagina, benangnya menggunakan ukuran yang cukup kecil saja ya. 30 tidak masalah, cukup. Oke, Jadi baik. jangan besar-besar, gitu ya. Nanti nggak bisa rapat. Jadi harus cukup rapat, meskipun benangnya ukurannya kecil, tapi cukup rapat dari jahitan satu ke jahitan berikutnya. Ya, terima kasih, Dok. Ya, Dok. Untuk sekaligus Dok menanyakan kembali Dok, untuk teknik marsupilasi tadi Dok, ada yang tekniknya Ya, itu melingkar Dok, jelujur. Nah, sebenarnya yang bagus yang mana Dok? Jelujur atau satu-satu? oke. Jadi lebih ideal direkomendasikan satu-satu ya. Karena kalau jelujur itu nanti biasanya setiap apa? Tiap ininya, tiap jahitannya tidak mendapatkan eh, simpul, tidak memberikan kekuatan penutupan yang cukup baik. Kalaupun toh kita memastikan itu penutupannya bagus, itu berarti kalau jelujur harus ditarik kuat kan gitu. Nah, kalau pada kasus pardupialisasi pada kisah Bartolin, kalau dengan jelujur kemudian ditarik itu nanti lubangnya itu jekitut-jekitut gitu ya, apa istilahnya? Jekitut-jekitut pinggirnya, nah sehingga secara secara kosmetik juga tidak bagus gitu ya. Kritik. Terus lubangnya juga jadi mengecil. Yang kita harap ya bersih keriting gitu pinggirnya dan mengker menjadi kecil, lubangnya itu menjadi kecil gitu ya. Nah itu yang tidak kita harapkan karena nanti fungsi untuk drainasenya menjadi tidak optimal. Jadi lebih baik di satu-satu, Oke, baik satu-satu Dok. dan cukup rapat. Oke, siap Dok. Baik, terima kasih Dokter Gatu dan Dokter Hari. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Dokter Iketut, Dok, tentang pasien kondiloma. Jadi ada pasien yang sudah pernah menderita kondiloma. Kapan sebenarnya bisa divaksinasi dan apakah perlu antivirus, Dok? Mungkin Hari, Dokter Hari, Dok. Monggo, Dok. Ya, baik, Dokter Ketut. Ini memang sekarang sedang musimnya preventif ya. Jadi vaksin itu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. WHO sendiri menganjurkan bahwa semua penyakit menular itu ditemukan vaksinnya pada suatu saatnya. Baik, jadi kalau ada pasien dengan kondilom, jadi kapan kita vaksin? Itu kita tunggu sampai kondilomnya selesai dulu, ya. Jadi dengan terapi tadi bisa menggunakan tinctura podopili, susah carinya, TCA lebih mudah, atau menggunakan TCA atau menggunakan counter kombinasi dengan TCA. Ya, supaya tidak kesan operatif, maka saya biasanya menghindari counter. Saya juga pernah sering menggunakan counter ketika dia tidak bertangkai. Ya, itu kita bakar sedikit-sedikit, nanti dilanjutkan dengan TCA di tempat praktek saja sudah bisa. Ya. Nah, pada waktu dia menderita saat di terapi, kita masukkan KIE tentang vaksinasi. Pasti dia mau nanti, pasti mau. Kalau sudah sembuh, nggak mau hilang pasiennya, ya kan? Nah, kita sebutkan bahwa vaksin ini ada gunanya karena apa? Karena kondilom itu bisa kambuh lagi. Ya, tidak ada kekebalan permanen pada kondilom, makanya itu perlu kita beri vaksin. Ya, dan jaringan-jaringan vulva vagina yang pernah mengalami kondilom itu imunitas tertentunya itu rendah ya sehingga dia juga kanker serviknya mudah mudah terjadi. Itulah sebabnya maka ada vaksin yang bisa mengcover semua itu ya. Jadi HPV karena CA serviks dan kondilom menjadi satu yang kuadrivalen masalahnya. Nah, itulah yang digunakan. Jadi sebaiknya ya sudah kita KIE kemudian suruh beli sekalian nanti udah sembuh nanti saya suntikan nah gitu jadi pasti pasiennya nggak hilang nanti ya bukan untuk kepentingan kita tapi untuk kepentingan pasien di masa depannya ya. Karena kan kondilom ini menularnya jadi menerangkannya itu sudah harus lengkap bisa kambuh kembali bisa menular ya bisa pada anak-anak kalau kita punya anak ya nggak sadar kita habis megang kondilom megang
mata anaknya atau hidungnya, dia bisa ke orofaring dan lain sebagainya. Biasanya kita beritahu, ya setengah ditakut-takuti, tapi tidak terlalu bijak kalau ditakuti sampai pasiennya stres nantinya ya. Jadi ya diberi informasi saja dengan sedikit edukasi, maka dia dalam jangka panjang kasus ini akan terselesaikan pada kasus tersebut ya. Ini ada pertanyaan lanjutannya, apakah kondilom perlu obat antivirus ya? Oke, antivirus apakah perlu dok? Iya, ya, obat oral antivirus itu kan tidak bisa membunuh virusnya secara langsung ya. Dia hanya meningkatkan kekebalan saja atau imunitas saja. Kemudian obat-obat secara spesifik untuk kondilom virusnya saya kok nggak pernah baca ya Mas ya. Eh, Lebih bagus yaitu tadi terapi mekanik saja, operatif atau chemical tadi ya, secara chemical. Dan pada umumnya kalau kita bisa teliti sampai yang titik-titik kecil-kecil yang bakal tumbuh itu kita terapi sekaligus biasanya akan selesai. Ya kemudian ya kita anjurkan mereka untuk konsumsi makanan yang bagus untuk imunitasnya, proteinnya, istirahat yang cukup, dan lain sebagainya. Nah, yang paling susah itu kan kita menanyakan pasangannya ya, apakah pasangannya sudah tertular atau tidak. Itu yang sampai sekarang itu hambatannya seperti itu. Kecuali kalau suami istri itu sangat terbuka sekali, nggak ada masalah ya, baik kita bisa jelaskan. Cuman ya biasanya saya menghindari bahwa ini memang STD, tetapi belum tentu STD yang didapat dari pasien di luar, misalkan seperti itu. Jadi karena hal-hal tertentu, megang, kalau saya biasanya memanipulasi sedikit informasinya, kita nggak tahu megang apa di kendaraan, di warung, di mana, yang itu juga bahwa sebelah yang kita duduk itu adalah penderita kondilom, kita kan nggak tahu, itu aja paling enaknya. Gitu aja ya. Oke, siap dok. Baik, terima kasih Dokter Heri, sangat lengkap nggih dok. Ada tambahan mungkin Dokter Gatot untuk kondilom ini dok? Mungkin tips atau Ya, ya, ya. Saya sepakat sih kalau memang pasiennya sudah memancing dengan pertanyaan vaksin itu sebenarnya jembatan yang bagus untuk kita masuk lebih jauh gitu ya terkait dengan vaksin itu karena kondiloma itu virusnya sama dengan virus CA cervix begitu ya. Hanya beda nomor serinya saja istilahnya begitu tapi virusnya sama atau sejenisnya sama sehingga sangat mungkin mutasi-mutasi di virus itu mengarah ke keganasan dan mereka-mereka yang sudah imunokompromis dan sebagainya sehingga dia kena HPV yang kondiloma itu juga sangat berisiko dia bisa berisiko untuk kena CA cervix sehingga kalau dia memancing dengan pertanyaan vaksin malah itu kesempatan yang baik buat kita untuk masuk lebih jauh terkait dengan pemberian vaksin. Mungkin itu aja tambahannya baik, terkait terima dengan kasih CA dokter. cervixnya tadi kan bisa mengalami ya. Baik, siap. Jadi memang tetap penting ya dok ya vaksinasi, tapi kita lihat kondisinya Ya, setelah terapi kondilomanya selesai. Baik dok, ini satu ya. lagi dok ada pertanyaan menyusul nih dari dokter Najib. Ini tentang Bartolin lagi dok, tapi ini kasusnya pasiennya hamil 39 minggu. Tapi tiba-tiba ada kista Bartolin nih dok. Bagaimana nih dok yang harus dilakukan oleh dokter Najib? Harus dimarsupialisasi dulu atau seperti apa dok? Ini dokter Gatot dok. Ya, baik-baik. Kalau hamil, dan sudah berupa kista ya, kista Nggih, kista. tidak biasanya hanya keluhannya benjolan ya, tidak ada keluhan yang lain, bukan abses gitu atau bukan fase infiltrasinya gitu, bukan fase infeksinya. Itu biasanya kita lihat kalau memang direncanakan persalinan per vaginam dan tidak mengganggu, ya mungkin mau di apa namanya ditunda sesaat dan tidak masalah. Tidak masalah. Tetapi kalau memang dirasa mengganggu untuk proses persalinan pervaginam, tidak ada salahnya, apalagi kalau sudah term, boleh dilakukan dilakukan tindakan. Ya, dilakukan tindakan yang paling sederhana saja. Insisi, marsupialisasi sudah cukup. Ya, Nggih, baik ya, dok. terima kasih. Makasih dokter Gato. Dokter Hari ada tambahan dok untuk kasus hamil dengan marsup ini dok? Dengan kista Bartolin. Ya, ya. Baik. Tergantung besarnya kista juga ya. Tetapi berapapun besarnya, dilatasi itu mudah kok di bagian depan itu.
ya nanti episiotominya ke sebelahnya, jangan ke arah kistanya, misalkan perlu dilakukan episiotomi. Nanti Iya, kalau ke arah kistanya nanti ambrol kabeh nggak karuannya. iya, Kecuali kalau sudah terjadi abses, ya harus abses. namanya infeksi harus kita insisi, harus Iya, kita, segera ya dok ya. Oke. ya sebaiknya ada waktu untuk insisi dan penyembuhan. Kalau mau partus per vaginam, ya. Dan risiko infeksi ini juga kalau memang masih aktif, tergantung jaraknya nantinya ya. Apakah nanti risikonya tertular pada bayinya dan lain sebagainya. Ya, juga perlu diperhatikan ya dok ya resiko itu ya dok ya. Ya, jadi kalau Anda Risiko. dengan kehamilan harus pakai antibiotik, Iya, iya, iya. ya. Karena apa? Karena kehamilan itu kan imun kita posisinya Imun gitu. imunosupresi ya dok. Oke. Baik, terima kasih Dokter Hari, Dokter Gatot. Sepertinya semua pertanyaan ini sudah terjawab dan alhamdulillah sudah mau jam 11. Mungkin kita resume saja dok. Jadi untuk topik ini tentang tumor jinak vagina ternyata memang banyak sekali diagnosisnya dan diagnosis bandingnya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah mungkin tadi kita evaluasi secara klinis, kemudian bisa dibantu dengan pemeriksaan penunjang baik itu USG atau MRI pada kasus-kasus tumor padat dan juga perlu pemeriksaan PA pada kasus tumor padat yang memang kita masih curiga ke arah tumor ganas. Dan juga perhatian khusus untuk teknik operasinya karena terkait dengan estetika, dengan banyaknya vaskuler di daerah vagina dan juga terutama tentang fungsi seksual karena berhubungan dengan janin lahir. Baik, demikian mungkin yang terakhir dari Dokter Hari dan Dokter Gatot ada take home message, Dok. Ya, kalau Gardner-Case yang besar tadi yang saya curiga sampai masuk interabdominal, itu ada pilihan CT scan atau MRI. Pengalaman kami di urogin itu MRI lebih jelas, ya posisinya, ketebalan kista dan sebagainya. CT scan tidak bisa menjamin kejelasan dibandingkan MRI. Iya. Terima kasih, Dokter Rizka. Baik, terima kasih. Memang Ya, MRI lebih unggul ya dok ya untuk jaringan lunak ya. Baik, Dokter Hari, Dokter Gatot dok, ya cukup take dari home saya message Rizka. dok. Terima kasih. Ya, ya terutama tadi sudah saya Baik, sampaikan ya. Kalau ada tindakan itu perlu beberapa perhatian tadi. Ya, terima kasih Rizka. baik, terima kasih Dokter Hari dan Dokter Gatot atas materi yang sangat menarik ini dan juga tips-tipsnya sangat aplikatif dok. Insya Allah bisa kita gunakan untuk praktek sehari-hari untuk kita terapkan kepada pasien. Terima kasih banyak kehadirannya dan juga ilmunya. Semoga insya Allah barokah ya dok. Sehat selalu dokter. Amin. Baik, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Dokter Seto dok. Ya, terima kasih Dokter Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama Dokter wabarakatuh. Andi Paranto, Dokter Gatot, ilmunya, barakallah, dan semua pertanyaan sudah terjawab. Dan kita ketemu lagi di Tanya Apa Saja minggu depan setiap hari Rabu pukul 10 hingga pukul 11 untuk membahas layanan psikiatri dan psikologi sehari-hari. Sekali lagi terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Dokter Hari, Dokter Gatot, Dokter Rizka, matur nuwun sangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.